Hubungan antara sikap sulit menetapkan batasan atau boundaries dengan trauma yang tersembunyi. Boundaries yaitu batas yang ditetapkan oleh seseorang tentang apa yang bisa dia terima dan apa yang tidak bisa dia terima dari orang lain. Nah, sikap sulit menetapkan batasan ini adalah kebalikan dari hypervigilance atau sikap waspada berlebihan yang sudah kita bahas sebelumnya. Batasan yang lemah akan membuat orang itu lebih rentan dieksploitasi atau dimanfaatkan orang lain. Mereka nggak bisa bilang tidak. Mereka kesulitan membela diri mereka sendiri. Hal ini karena mereka tidak pernah belajar atau tidak pernah diajari dan tidak yakin dengan hak mereka. Orang yang batasannya terlalu over maupun orang yang batasannya lemah sama-sama membutuhkan batasan yang sehat, yaitu harga diri dan rasa aman. Tapi sayangnya, harga diri dan rasa aman tersebut mungkin saja dirusak oleh trauma. Trauma mendistorsi persepsi. Maksudnya, memahami suatu hal secara berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi, trauma membuat seseorang memahami hal berikut tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu tentang kendali atau self-control, hak pribadi, dan rasa aman, sehingga membuat seseorang merasa tidak layak atau tidak mampu menetapkan batasan. Berikut ini adalah contoh-contoh batasan yang lemah akibat trauma. Yang pertama, nggak bisa menolak permintaan atau tekanan dari orang lain. Kesulitan mengatakan tidak meskipun merasa nggak nyaman. Membiarkan orang lain melewati batas, bisa dari sisi emosional atau fisik, meskipun merasa nggak nyaman. Sulit untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan diri sendiri, merasa bersalah dan bertanggung jawab atas perasaan dan perilaku orang lain. Kemudian bisa juga mengembangkan perilaku codependent, yaitu mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya, bisa juga terlibat dalam hubungan yang tidak sehat atau abusive karena merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Saat orang dewasa mengalami trauma, pengalaman itu belum tentu mempengaruhi batasan atau boundaries mereka. Tapi, beda halnya dengan masa kanak-kanak. Pengalaman di masa kanak-kanak memiliki dampak jangka panjang hingga dewasa, bahkan seumur hidup. Pengalaman di masa kanak-kanak akan membentuk perkembangan kognitif, emosional, sosial, bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Ditelantarkan atau ada kekerasan baik verbal maupun fisik, pengalaman awal itu mengajari mereka bahwa kebutuhan mereka tidak penting. Mereka di posisi yang sulit. Mereka tidak punya pilihan lain. Anak-anak itu harus bergantung pada orang dewasa yang tidak kredibel untuk bertahan hidup. Satu-satunya sumber perlindungan bagi si anak secara bersamaan menjadi sumber bahaya, sehingga otak mereka beradaptasi jika hubungan tersebut bermanfaat sekaligus berbahaya. Jadi mereka perlu menyesuaikan diri dengan gaya batasan tertentu. Inilah yang membuat anak itu memiliki batasan yang lemah dan memiliki toleransi yang lebih besar terhadap perlakuan buruk, karena dalam pikiran mereka memang selalu seperti itu. Sering mengorbankan diri sendiri karena batasan yang lemah bisa menimbulkan rasa frustasi dan kemarahan yang terpendam. Ini merupakan manifestasi dari luka inner child. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.